Shalom saudaraku, kembali lagi di acara Bible Study kesayangan kita di Sabtu pagi hari ini. Saya bersyukur saudara masih mau meluangkan waktu di pagi hari, di weekend saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Bapa, kami mau luangkan waktu kami di Sabtu pagi hari ini untuk terus belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kenapa kita harus terus belajar Alkitab? Kita harus belajar dalam hidup ini. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Dan pada kesempatan ini, pembahasan kita sudah masuk pada Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 12. Di bagian pertama ini saya mau bacakan dulu 1 sampai 4 dulu ya saudara ya, ayat 1 sampai 4. Kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Hal yang pertama-tama di ayat yang ke-1 saudara ya, kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus atau hendak menjebak Yesus. Saudaraku, ada banyak orang yang bisa datang kepada Tuhan Yesus, tapi persoalannya motivasinya apa dia datang. Ada orang yang motifnya memang tulus pengen belajar, tetapi ada juga orang yang motivasinya ingin mencobai atau ingin menjebak atau mencari-cari kesalahan. Aplikasinya untuk kita hari-hari ini, saudara yang hidup di masa sekarang ini. Saudara, ada banyak orang datang ke gereja. Tidak salah datang ke gereja, itu baik. Tetapi kemudian kita harus bertanya, motifnya tuh apa? Bukannya kita mau usir orang yang motifnya tidak baik. Tetapi akan lebih baik kalau sejak awal kita datang ke gereja beribadah pun kita motifnya tuh memang benar. Kita mau mencari Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau berfellowship, kita mau berkomunitas, itu yang benar. Atau kita datang dengan motif cari kangtau. Karena di gereja ini katanya ada banyak kangtau. Cari pasangan hidup. Jadi nanti kalau pas nyanyi, ku cari wajahmu, matanya jelalatan, wajahnya siapa ya yang aku cari? Jadi datang bukan fokus sama Tuhan. Ada banyak orang yang datang kepada Yesus untuk maksud menguntungkan dirinya sendiri, saudara. Ya. Ada orang yang mendengarkan khotbah tujuannya mengkritik, mencari kesalahan. Nah, hal-hal seperti ini jangan. Misalnya ada orang dari kepercayaan lain, ya, datang kepada saudara, tanya-tanya tentang Alkitab. Saudara harus melihat motifnya dia apa. Kalau dia datang buat cari kesalahan dan ajak berdebat, dengar baik, jangan ditanggapi. Tidak ada orang yang bertobat karena menang berdebat atau kalah berdebat. Nggak ada. Lebih baik kita tunjukkan dari hidup kita, saudara, bahwa pengikut Kristus itu seperti ini. Itu akan jauh lebih memberkati. Tetapi kalau orang yang datang dengan rasa lapar dan haus memang ingin tahu, kita wajib menjelaskan. Tapi kalau datang dengan motivasi mau berdebat, mau ngajak ribut, ngapain? Saudara menang debat nih, dia bakal bertobat.
Jadi orang Farisi dan Saduki ini datang untuk mencobai Yesus. Motifnya aja sudah nggak baik, saudara ya. Ayat kedua dan tiga, tetapi jawab Yesus. Ya. Singkatnya kan gini, rupa langit kamu bisa membedakan tanda-tanda zaman tidak? Mereka pandai loh dalam membaca tanda alam, tetapi mereka tidak bisa memahami bahwa mereka sedang berhadapan dengan Mesias. Mereka tidak bisa menangkap atau mereka tidak bisa memahami bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Ketika Yesus datang membawa kerajaan Allah. Mereka nggak bisa ngerti, saudara. Ya. Padahal yang di depan mereka itu tanda apa lagi sih yang kurang? Apalagi yang kurang? Mereka sebenarnya harusnya sudah bisa ngerti semua, tapi mereka nggak bisa memahami. Demikian juga dengan kita sebagai gereja Tuhan. Gereja yang tidak bisa membaca kegerakan Roh Allah akan tertinggal dalam pergerakan. Saya ulang lagi. Gereja orang percaya yang tidak bisa membaca atau memahami kemana Roh Allah sedang bergerak akan tertinggal dalam pergerakan. Saya suka pengandaian ini. Kita ini seperti server, peselancar, saudara. Peselancar itu tidak bisa menciptakan ombak. Tidak ada peselancar yang bisa menciptakan ombak. Yang dia bisa lakukan adalah ketika ombak datang, dia bisa melihat kapan dia harus bermain di atas ombak itu. Itu yang peselancar bisa lakukan. Peselancar tidak bisa membuat ombaknya, tapi dia harus tahu kapan ombak datang dan kapan ia harus bermain di atasnya. Itu yang peselancar harus tahu. Nah, gereja Tuhan juga sama. Movement itu Tuhan yang buat. Tapi gereja harus tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tentunya kita menghormati bapak-bapak gereja. Saya sangat menghormati bapak-bapak gereja. Tetapi saya juga mempercayai teologi itu progresif. Progresif. Artinya terus maju. Apa yang Martin Luther katakan itu cocok untuk zamannya dia. Apakah untuk sekarang tidak relevan? Oh, tetap relevan, tapi bisa ada penambahan-penambahan. Ya, saya melihat ini nih sebagai contoh. Singkatnya gini. Gereja memasuki masa kegelapan gereja. Ya. Gereja memasuki masa kegelapan gereja. Sampai mulai dari abad yang keempat sampai abad yang ke-15. Abad ke-15 muncul tokoh-tokoh reformator seperti Martin Luther yang kemudian mengajarkan sola fide, sola gratia, sola scriptura, hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, ya, sola fide dan sola scriptura, hanya oleh firman Tuhan. Karena saat itu orang mau mendapatkan pengampunan dosa aja harus bayar, saudara. Ada jual beli surat pengampunan dosa atau indulgensia. Nah, itu kan sesuatu yang tidak benar. Lalu mulai pemulihan doktrin, hanya oleh anugerah Tuhan. Gak ada itu jual beli surat pengampunan dosa dan lain sebagainya. Itu pemulihan yang Tuhan kerjakan. Oh, kita harus mengapresiasi itu. Tapi kan Tuhan tidak bergerak sampai di situ. Ya. Abad ke-18-19 Tuhan membangkitkan gerakan kesalehan. Oh, doktrinnya sudah benar, tapi kok hidupnya berantakan? Tuhan bangkitkan Wesley bersaudara. Ya, gerakan pietisme. Ya, Wesley bersaudara yang kemudian menjadi pendiri gereja baptis. Tapi kehadiran Wesley ini bukan mensesat-sesatkan Martin Luther, Calvin, tidak, melengkapi. Memang Tuhan memakai di zamannya. Kita harus bisa membaca tanda zaman itu. Setelah Wesley muncul gerakan Pentakosta, Charles Parham, J.C. karunia-karunia Roh Kudus. Apakah kita kemudian mencibir, itu mah dari setan apa? No. Saya tetap percaya Tuhan ada dalam semua rangkaian pergerakan ini.
Memang kalau kemudian sekarang tubuh Kristus jadi seakan-akan terpecah-pecah, ya, yang Pentakosta bilang apa tuh Protestan? Setan itu. Terus yang Protestan bilang apa itu Pentakosta atau Pantekosta? Pandai dusta itu. Loh, kok jadi berkelahi? Harusnya kita nggak boleh berkelahi, tetapi kita harus bisa melihat ini sebagai sebuah koridor besar pergerakan Tuhan. Kita hanya peselancar dan tugas kita adalah sekarang kemana Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang membawa kemana dan kita harus bisa ikut bermain di atasnya. Nah, ayat yang keempat. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara, Yesus sampai bilang angkatan ini jahat dan tidak setia. Hanya nuntutnya tanda. Padahal Yesus sudah memberikan banyak tanda, sangat banyak. Tetapi mereka hanya bisa minta tanda terus. Mereka hanya sibuk cari tanda. Dan Tuhan bilang, udah cukup. Tanda Nabi Yunus saja. Itu artinya apa? Kristus akan mati dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Bukankah banyak orang Kristen yang juga sibuknya cari tanda terus? Tanda itu adalah tanda untuk orang yang malas, tidak mau belajar dan tidak dewasa. Mereka ini harusnya belajar, melihat. Bukan hanya sibuk minta tanda. Orang yang cuman maunya minta tanda terus itu biasanya malas, nggak mau belajar, saudara. Malas. Minta tanda terus. Karena tanda itu instan. Nggak mau belajar tahu. Kalau saudara dari titik A ke titik B, dibilang gini, ingetin ya jalannya ya. Ketemu ini belok kanan, ketemu ini belok kiri. Kan harus mikir, kan harus belajar. Ya kalau ada tanda, enak. Nggak perlu mikir, nggak perlu belajar, langsung ada tanda terus, tinggal diikutin. Tetapi ingat tujuan Tuhan itu bukan kasih tanda. Ini bukan soal marka jalan. Tapi tujuan Tuhan adalah mau mendewasakan umatnya. Harusnya kita yang berpikir, kita yang belajar, bukan hanya sibuk cariin tanda, saudara. Justru kita harus berpikir, bergumul apa yang sedang Tuhan lakukan. Itu yang seharusnya kita kerjakan. Ya. Orang yang malas hanya maunya minta tanda. Kenapa gak mau belajar? Cuman mau dituntun doang. Cuman mau disuruh-suruh. Tadi saya juga bilang, tanda adalah untuk orang yang tidak dewasa ya. Kalau sudah dewasa, gak perlu lagi tanda. Seperti yang sering saya kemukakan. Semua orang di Alkitab yang meminta tanda, itu ketika mereka ragu dan tidak percaya atau belum dewasa. Gideon meminta tanda waktu awal dia dipanggil Tuhan. Belum dewasa. Musa meminta tanda waktu awal dia di padang gurun dipanggil Tuhan. Belum dewasa. Saat dia sudah dewasa, nggak ada tanda, langsung jalan. Langsung bertindak. Jadi orang Kristen kita harus belajar, harus didewasakan, bukan cuma mintain tanda terus ya. Nah, ayat yang kelima sampai 12 sekarang. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa bawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Ini lucu, saya waktu baca ayat ini ketawa saudara ya. Saya teruskan dulu. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Lihat, murid-murid sering dihardik sebagai hai orang-orang yang kurang percaya. Kapan dihardik ini lagi? Waktu naik perahu kan? Waktu ada angin sakal? Waktu ada angin ribut? Hai orang-orang kurang percaya, sekarang dihardik lagi. Belum juga kamu ngerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti
untuk 5.000 orang dan berapa bakul yang kamu kumpulkan? Ataupun 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul yang kamu kumpulkan? Kemudian bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti fisik yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ini lucu saudara, konyol mereka ya, konyol mereka. Ayat yang ke-7 dia tuh bilang, wah kita disindir nih gara-gara kelupaan roti. Ya saudara, udah 2 kali loh, buat 5.000 orang sama buat 4.000 orang aja sisa berbakul-bakul, berkeranjang-keranjang. Ini cuman muridnya doang 12 orang. Masa takut kelaparan? Masa mikir Yesus nyindir sih? Buset dah. Mereka sudah mengalami loh untuk 5.000, untuk 4.000. Nggak kurang. Masa untuk 12 Tuhan mau nyindir urusan roti? Kok bisa? Makanya ayat yang ke-8 Tuhan bilang, hai kamu orang yang kurang iman. Padahal tiap hari ikut Yesus, melihat Yesus langsung membuat tanda-tanda, kok masih gak percaya? Coba kita bandingin di pelajaran kita 2 minggu yang lalu tentang perempuan Sirofenesia ya, di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Itu orang yang dianggap anjing atau kafir, bukan orang Yahudi. Baru ketemu Yesus saat itu juga, tapi bisa punya kepercayaan sama Yesus seperti itu. Perempuan Sirofenesia ini gak pernah punya pengalaman rohani dengan Yesus, tapi bisa punya kepercayaan seperti itu. Sebenarnya di sini ya, waktu murid-murid bilang, wah kita disindir gara-gara kagak bawa roti. Hal itu sebenarnya menunjukkan bahwa murid-murid memang masih duniawi. Pikiran mereka urusan perut. Ya banyak orang Kristen juga datang ke gereja untuk pemenuhan kebutuhan jasmani kok. Pikirannya juga masih perut. Tapi ini bukan saudara ya, bukan ya. Ini di tempat lain, entah di mana. Ini cerminan saudara, cerminan. Mereka ikut Tuhan Yesus udah ngelihat begitu tanda, begitu banyak, tapi masih yang dipikirin perut. Kebutuhan jasmani. Dan banyak orang Kristen juga seperti ini. Ke gereja untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Nanti kalau sudah terpenuhi gimana? Nggak belajar saudara. Makanya ayat ke-9 dan ke-10 Tuhan bilang, kamu belum ngerti juga. Kalau pakai bahasa sehari-harinya, kok bebel? Kan gitu ya. Kalau saya boleh pinjem bahasa sehari-hari, kok bebel ya? Diingatkan lagi sama Tuhan. Diingatkan lagi. Ayat 11 dan 12 luar biasa. Bagaimana mungkin sih kamu tidak ngerti bahwa bukan roti itu yang aku maksud? Tuhan jelasin gak? Enggak. Tuhan hanya ulangi lagi. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini gak ada penjelasan loh. Diulangi lagi persis ayat yang ke-6. Yesus tidak menjelaskan di sini. Yesus hanya beri penekanan. Ingat itu. Di sini kita bisa dapat melihat kenapa Yesus begitu. Karena Yesus ingin murid-muridnya berpikir, belajar, bukan seperti bayi yang cuma disuapin. Dulu-dulu kalau Yesus ngomong perumpamaan, ya misalnya perumpamaan penabur atau perumpamaan yang lain, guru itu artinya apa sih? Oh Tuhan jelasin. Tapi yang ini enggak, Tuhan nggak mau jelasin. Kalau kata komedian Cak Lontong, mikir gitu kira-kira. Banyak orang malas mikir, maunya disuapin, maunya jadi Kristen anak-anak terus, nggak mau belajar. Tapi saya yakin kalau saudara yang mendengarkan ini karena saudara mau belajar, saudara mau didewasakan, dan semangat ini harus terus kita miliki.
Makanya tagline kita, orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Di sini menarik saudara ya. Sebab di sebelum-sebelumnya ya, kalau Tuhan Yesus ngomong, murid-murid tanya, itu apa? Yesus kasih tahu. Ya, contoh di ayat 15 di pasal 15 yang kita sudah bahas ya. Perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Kan di situ juga waktu Tuhan bilang, bukan apa yang masuk yang menajiskan, apa yang keluar. Ayat yang ke-17 ayat yang ke-16, jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Ayat 17 Tuhan jelaskan. Dijelasin, tapi kalau yang ini enggak, Tuhan gak mau jelasin. Kamu masih belum ngerti juga, kok bebel ya? Apa yang Tuhan lakukan, ingatkan lagi, berikan penekanan lagi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada masa-masa di mana oke, Tuhan jelasin. Tapi ada titik tertentu juga nggak bisa belajar sendiri. Disinilah Tuhan sangat konsisten, mau serius meminta murid-muridnya belajar. Nggak boleh seperti anak-anak yang maunya cuma disuapin. Kadangkala kita tuh juga seperti anak-anak saudara. Kalau ada masalah maunya Tuhan cepat selesaikan, tapi kita nggak mau belajar. Dan kita tidak berusaha mencari suara Tuhan di balik masalah itu. Ingat, tujuan utama Tuhan, target utama Tuhan dalam hidup kita itu bukan untuk menyelesaikan masalah kita, tapi untuk mendewasakan kita. Jadi yuk kita stop jadi orang Kristen yang cuma maunya Tuhan cepat selesaikan masalah kita saja, tapi kita tidak mau belajar dan berusaha mencari suara Tuhan di balik suara itu. Nah, setelah murid-murid ditegur, diingatkan, akhirnya mereka baru ngerti loh, bahwa yang dimaksudkan bukan soal perut. Tapi ragi itu bicara tentang ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, kalau murid-murid gak mau belajar, bagaimana dia bisa waspada? Orang yang bisa disesatkan adalah orang yang tidak cerdas, makanya bisa disesatkan. Dan Tuhan di sini konsisten, dia mau murid-muridnya belajar. Kenapa? Sebab kalau murid-muridnya gak mau belajar, cuma mau seperti anak-anak yang dicekokin terus, maka mereka akan mudah disesatkan oleh ragi orang Yahudi. Maksud saya ragi orang Farisi. Nah, ini sama gambaran orang Kristen. Kalau saudara gak mau belajar Alkitab sendiri, dan saya sekali lagi, saya sangat menghargai saudara mengikuti ini semua terus setiap minggu ya. Setiap minggu ini akan mempertajam saudara, membuat saudara cerdas. Tapi kalau orang gak mau ikut live study, gak mau belajar Alkitab gak ikut live study, tapi belajar, atau cuma mau setiap hari minggu dengerin khotbah pendeta. Nah, itu kayak disuapin doang saudara. Saudara ikut live study ini tetap harus baca Alkitab sendiri loh. Saya membantu menggait, kasih tuntunan supaya saudara lebih mudah mengerti. Kenapa? Supaya saudara mendengar siapapun khotbah, termasuk saya berkhotbah, saudara tidak mudah disesatkan, menjadi cerdas. Tapi kalau nggak membaca Alkitab, cuma mau dengar khotbah seminggu sekali, ya ini akan mudah disesatkan karena tidak akan cerdas dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi saya berdoa Lifehouse Community kita menjadi jemaat-jemaat yang cerdas, yang didewasakan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa pada program Live Study minggu depan. Di Sabtu pagi, yuk kita luangkan waktu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau terus belajar menjadi cerdas, menjadi dewasa dalam Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa subscribe Lifehouse Community YouTube channel Lifehouse Music. Besok Sunday service jam 10 pagi. Pastikan saudara tetap mengikutinya. Ya, dan juga follow Instagram Lifehouse Community, ada live message, ada renungan harian yang akan memberkati saudara. God bless you all.